Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum mulai ngaji, saya ucapkan ja'alanallahu lana wa lakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa antum kulla amin ala khair atau fi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah jadikan kita semua, saya dan kalian, jangan kita semua termasuk orang-orang yang kembali pada Allah, aidin, kembali pada Allah dengan keadaan bersih, suci setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Kemudian wal faizin, dan orang-orang yang beruntung mendapatkan kemenangan, bisa melawan nafsu, melawan setan dan sekutunya, menghadapi bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan semuanya kegiatan wal makbulin, dan semoga termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya, dari mulai puasa, baca Al-Quran, tarawih, sodako, dan lain sebagainya. Wa antum kula amin, dan mudah-mudahan setiap tahun kita, kalian, saya dan kalian, maksudnya kita semua selalu dalam keadaan baik, fi khair. Taqabbal minna, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima saya dan kalian, puasanya, sholatnya, semuanya diterima. Taqabbal ya karim, ya Allah terimalah, wahai Allah yang maha dermawan, yang maha mulia, yang maha pemberi, yang maha segala-galanya. Itu arti dari bilang minal aidin, cuma dibuang ja'alanallahnya, ja'alallahu lana walakumnya dibuang, biasa langsung kami ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Itu kebanyakan seperti itu, nggak apa-apa. Jadi membuang, menurut ilmu nahwu namanya membuang fi'il dan fa'ilnya. Jadi ja'alanallahu lana walakumnya dibuang, langsung ucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wa antum kulla amin fi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, itu si amanah, puasa, sholatnya, semuanya dibuang juga kalau disebutkan terlalu panjang. Makanya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, ini kita langsung an-nida'u fis safari wa ala ghairi. Bab ini mau menerangkan adzan dalam perjalanan dan adzan dalam keadaan tidak punya wudu. Haddatsani Yahya an Malikin an Nafi'in an Abdallah anna Abdullah bin Umar adzana bis shalah fi lailatin zata bardin wa rihin. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Yahya. Imam Yahyanya dari Imam Malik dari Imam Nafi. Imam Nafi
menceritakan, menyampaikan bahwa Abdullah bin Umar azan sholat fi lailatin, di waktu malam yang sangat dingin dan banyak angin. Faqala ala shollu fir rihali. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, ala shollu fir rihali. Adakah ala, ingatlah, shollu, sholatlah kalian, fir rihali, dalam tempat-tempat istirahat, tempat-tempat dalam perjalanan. Itu artinya kan tempat perjalanan, misalkan mampir. Kalau sekarang kan pada mampirnya di hotel, dulu cuma di tempat-tempat yang mungkin di bawah pohon, di bawah batu. Summa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ini hadis kalau diriwayatkan dari Imam Malik, dari Imam Nafi, dari Abdullah bin Umar, ini sanad yang paling tinggi. Kata Rasulullah, ini Abdullah bin Umar menyampaikan, mengatakan bahwa Rasulullah perintah kepada orang yang adzan, idza kanat lailatun baridah datu matorin, tatkala malam yang dingin dan hujan. Qalu yaqulu ala shollu fir rihal, ingatlah kalian sholatlah dalam perjalanan. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa walaupun dalam perjalanan kita mau sholat itu disunatkan adzan. Misalkan kita tinggal mampir dalam perjalanan ini, berhenti. Kalau di tempat itu ada yang mendengar adzan, ya berarti sudah kita ikut adzannya yang dekat yang kita tempati. Tapi kalau kita nggak mendengar adzan lagi sendiri, satu rombongan tadi disunatkan adzan, kemudian nanti biasa qomat dan sholat. Tapi kalau misalkan tinggalnya udah dekat masjid, ya udah ngikutin adzan yang ada, yang sudah di masjid saja, langsung sholat. Misalkan tidak ikut ke masjid karena pengen jamak. Sebenarnya walaupun jamak dan qashar itu ya di masjid kalau dekat gitu. Cuma nggak bareng dengan ini kadang-kadang ada yang tidak enak kalau ke masjid bareng-bareng kemudian nggak ikut, kita menyendiri dengan qashar. Maka ya udah dalam tempat penginapan ataupun yang ditempati tersebut. Ini hadis menunjukkan seperti itu. Ini kadang-kadang yang tadi yang jelas beda qashar saja dia ada nggak enak. Ini kadang-kadang ada orang yang berbeda, nggak mengikuti yang sudah ada, ya. Hanya gara-gara beda dia sendiri dia mengambil sholat jamaah sendiri, tidak mengikuti yang sudah ada. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah. Pernah ada sahabat yang seperti tadi suruh sholat ikut, ya, bergabung kalau memang itu dalam satu masjid. Ya, kalau misalkan nggak mau ya sudah kayak tadi ini sholat di firihal, di tempat singgah gitu. Jadi padahal di perjalanan, ya. Itu. Kalau ketinggalan berbeda, ya. Ketinggalan ya namanya orang udah selesai, ya kita berjamaah mengadakan sendiri boleh. Ini yang dimaksud yang tadi, yang ini orang mau sholat, dia bikin lagi jamaah di dalam satu masjid yang berbarengan. Ini apakah tidak sah? Tapi tidak punya adab, itu aja, ya, sah. Bahkan maaf, yang namanya al-adab muqaddamun. Al-adabu muqaddamun alal
apa itu namanya al wajib bahkan ya, daripada hal-hal yang wajib. Itu Rasulullah pernah menyuruh sahabat Abu Bakar waktu lagi dalam keadaan sakit, suruh jadi imam. Gini, jadi karena Rasulullah sakit, udah saya sampaikan tuh di hadis Tajidus Shorih, pengambilan dari kitab Jami'us Shorih. Karena Rasulullah nggak keluar-keluar, para sahabat akhirnya menyuruh sahabat Abu Bakar untuk menjadi imam. Bilal disuruh yang berani waktu itu kepada Rasulullah datang. Rasulullah dalam keadaan lagi sakit. Sobat Bilal nggak dengar bahwa, jadi akhirnya begitu ini, maksudnya tunggu sebentar itu, Bilal tiba-tiba langsung suruh Abu Bakar, Rasulullah sakit, ayo sobat Abu Bakar jadi imam. Baru sahabat Abu Bakar di depan udah mau, baru sawu subuh vakum wa tarasu fa inna tasmita min tamami sholat wa fiyatin min iqamati sholat. Rasulullah batuk-batuk di belakang, Rasulullah Abu Bakar udah mundur. Kata Rasulullah, teruskan itu. Mau nggak mau Abu Bakar. Jadi mau kadang al-amri, perintah kan wajib, apalagi yang perintah Rasulullah. Tapi tetap saja sahabat Abu Bakar mengutamakan adabnya ada Rasulullah, ya Rasulullah jadi imam. Kalau tadi nggak ada ya dia siap, tapi karena ada Rasulullah jadi adabnya Rasulullah, padahal Rasulullah udah perintah kamu teruskan saja. Itu Abu Bakar tetap, jadi makanya al-adabu muqaddamun al-amri. Nah ini jadi, apalagi itu bukan perintah, cuma jawaban. Ada sahabat, kaifa nusolli alaika ya Rasulullah fi sholat, bagaimana cara baca sholawat kepadamu di dalam sholat. Rasul jawab, Rasulullah tawaddu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, sampai akhir gitu. Nah, salah satu sahabat, termasuk sahabat Abu Bakar, Umar, besar-besar sahabat, nah, itu bacanya ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena adabnya memanggil presiden aja harus presiden, memanggil bupati atau wali kota aja apa disebut, masa Rasulullah dilarang. Jadi adab didahulukan, mendahulukan adab, sehingga banyak ulama-ulama dari mulai sahabat itu ditambah ala Sayyidina Muhammad. Apakah menambah boleh? Iya boleh. Nah emangnya zaman Rasulullah banyak sekali yang menambah. Tentang adzan, as-sholatu khairun minan naum, siapa? Bilal. Rasulullah malah memuji, sodaqta wa barita wa ala adzalika syahidin. Sami Allah Rabbana lakal, banyak yang zaman sahabat menambah yang Rasulullah tidak melakukan, dan Rasulullah menyetujui, ikrar, mengakui, bahkan memuji. Itu artinya sudah bisa jadikan dasar hadis. Bilal sholat wudu, habis sholat wudu Rasulullah waktu itu untuk melakukan, tapi Bilal tiba-tiba setiap habis wudu selalu sholat. Rasulullah melihat di sorga sandalnya Bilal dekat sekali. Maka Rasulullah bertanya, Bilal, amalan apa kamu sampai kamu dekat sekali dengan saya di sana di sorga nanti? Ya Bilal, saya nggak pernah ambil apa-apa sama dengan apa yang dapat Rasulullah, kecuali saya kalau setiap habis wudhu saya sholat 2 rakaat. Dan engkau kan tidak melakukan, dan itu Rasulullah malah memuji
memujinya. Siapa yang sholat setelah wudhu kan gitu kan. Apalagi itu memuji Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidina. Ada lagi yang berpendapat katanya, kan sayyid itu diucapkan apa itu namanya merendahkan loh. Ada hadis pada waktu Rasulullah lagi majlis begini, datanglah sahabat Sa'ad bin Ubadah, sahabat pemimpinnya orang Madinah. Apa Rasulullah Sa'ad itu berdiri, anak buahnya Sa'ad pimpinannya pada duduk aja. Kumu ila sayyidikum. Rasulullah pakainya kata-kata sayyid itu menghormati itu. Kata-kata sayyid itu kata menghormat, bukan untuk merendahkan. Dari mana dalilnya merendahkan itu? Itu menghormati. Berdiri untuk Tuhan kalian. Jadi sayyid itu adalah kata-kata penghormatan zaman Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada muncul yang mengatakan bahwa kalau disebut sayyidina itu merendahkan. Itu dalilnya dari mana? Itu dari hadis Sahih itu Bukhari juga ada. Kumu ila sayyidikum. Belum lagi ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya tuannya anak cucu Adam tapi saya tidak bangga. Ini jadi tadi dari kaitannya adzan di perjalanan itu tetap disunahkan kalau tidak mendengar adzan yang ada. Tapi kalau sudah ada karena singgahnya di dekat masjid, ya sudah, tinggal teruskan saja sholat ikut adzan yang ada. Bagaimana kalau adzan lagi? Nggak apa-apa, boleh ya. Boleh ya. Tapi kalau nggak ada, bahkan disunatkan adzan gitu. Beda ya, boleh dengan sunnah. Kalau sunnah itu dapat pahala, kalau boleh ya namanya boleh, tergantung apa yang dilakukan. Kalau baik ada dapat pahala, kalau nggak baik ya nggak dapat pahala. Tapi kalau sunnah pasti dapat pahala gitu. Nah, kembali haddatsani an Malikin an Nafi'in anna Abdullah bin Umar kana la yazidu alal iqamah fis safar illa fis subhi. Dalam riwayat yang lain sama masih dari Imam Malik, dari Imam Nafi, dari Abdullah bin Umar, karena la yazidu, sahabat Abdullah bin Umar tidak menambah qomat dalam perjalanan kecuali waktu subuh. Kenapa? Fa innahu kana yunadi fiha wa yuqimu wa kana yaqul innamal adzanu lil imam alladzi yajtami'un nas al-ilaihi. Jadi kata dalam riwayat yang sama dari di atas, Abdullah bin Umar tidak menambah qomat. Jadi pada waktu perjalanan kita singgah mau sholat itu cuma di adzan saja. Kalau tadi tidak mendengar dan dekat ya, qomatnya tidak dilaksanakan, cukup dengan adzan. Kalau di atas sama qomat dan adzan dan qomat. Jadi ya silakan, boleh adzan saja, nggak usah qomat langsung sholat, boleh juga sekaligus dengan qomat. Nah, kalau Imam Syafi'i ya tentu saja setiap adzan ya qomat kalau mau sholat. Kecuali sholat subuh Abdullah bin Umar nih, kalau sholat subuh ya adzan ya qomat. Kenapa? Fa innahu kana yunadi fiha wa yuqimu ya. Nah, Abdullah ini setiap adzan selalu qomat. Adzan qomat. Wa kana yaqul, kata Abdullah, beliau berkata, innamal adzanul imam, adzan itu untuk imam yang jadi banyak orang yang kumpul. Artinya adzan adzan itu kalau mau sholatnya berjamaah. Jadi kalau misalkan perjalanan kita semua sendiri, nggak usah adzan, nggak usah qomat, udah ikutin aja. Tapi kalau banyak berjamaah, nah itu baru sunnah adzan lagi dan qomat.
gitu maksudnya. Kita mampir dan perjalanan itu kemudian ya sekarang gampangannya di rest area ya, kan udah yang di situnya udah jamaah, kita tinggal udah jam 2 misalkan, itu kan berarti udah adzan pasti yang di masjid itu. Nah kalau kita sendiri ya udah langsung sholat, nggak usah adzan, nggak disunatkan adzan. Tapi kalau kita berjamaah banyak kan itu disunatkan adzan lagi, jangan keras-keras gitu kan. Disunatkan adzan lagi dan qomat itu. Karena kita jamaah semobil bus kemudian mau apa, dan tidak ada nggak enak, nggak apa-apa, kan itu sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Tinggal lihat situasinya saja. Kalau kiranya orang itu pada mengerti enak, ya udah adzan lagi kemudian qomat keburu berjamaah, qashar atau jamaah qashar. Kembali wa haddatsani Yahya an Malikin an Hisham bin Urwah an Abahu qala lahu in kunta fi safarin fa in syi'ta ayyuhan tidawatu kima fa'alta wa in syi'ta fa'aqim wa la tu'adzin. Ada lagi hadis dari tak sama karena ini kitab Muwatta Imam Malik meriwayatkan dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah, Hisham berkata bahwa bapaknya berarti Urwah berkata kepada Hisham, hei Hisham, kamu kalau dalam perjalanan fa in syi'ta antu adil juga, kalau kamu mau adzan dan qomat lakukanlah, wa in syi'ta fa'aqim wa la tu'adzin, kalau kamu mau adzan qomat tidak usah adzan. Qala Yahya sami'tu Malikan yaqul, kemudian Imam Yahya berkata saya mendengar Imam Malik yaqul la ba'sa ayyu adzina rajul wa huwa raqibun. Enggak apa-apa, boleh seorang yang adzan dalam keadaan lagi naik kendaraan. Jadi kesimpulannya dari beberapa hadis ini, kita kalau dalam perjalanan kemudian singgah di satu tempat mau sholat, kalau kalau sendirian berarti sudah gak usah adzan qomat lagi langsung sholat. Kalau berjamaah itu boleh adzan dan qomat, boleh qomat saja atau gitu ya. Gak langsung qomat saja, tidak usah adzan lagi. Tapi boleh juga nih, silakan kalau kau mau adzan qomat, kalau kau mau ya qomat saja. Nah, kalau orang yang sudah paham atau banyak mengaji tahu, jadi ada orang yang adzan qomat yang gak rewel, ada orang yang qomat aja yang gak rewel, ada orang yang gak qomat gak adzan langsung sholat yang gak rewel, biar semuanya ada hadisnya gitu. Nah, yang suka rewel itu kan yang cuma tahu satu hadis. Ada orang melakukan langsung bid'ah dolalah karena kurang baca, cuma taunya yang itu gitu. Udah silakan saja, banyak sekali apalagi dalam ilmu fikih itu udah banyak sekali. Apa tujuannya Rasulullah kok? Ya tujuannya untuk mempermudah, yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan memperberat. Jadi dai, jadi orang mengajak orang satu, jangan memperberat, yang mudah. Bahkan Rasulullah pada waktu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, wasiat pesen, hai Mu'adz, nanti kalau datang di sana, ajaklah mereka mengucapkan kalimat syahadatain dahulu. Kalau dia udah mau, jangan disuruh sholat dulu, udah biarin aja dulu. Pokoknya yang penting dia udah mau masuk Islam. Kalau udah mulai dia udah deket banget dengan kamu, perintahlah sholat. Nggak usah yang lain-lain dulu, udah perintah sholat aja dulu. Nah, kalau udah kelihatan dia udah seneng dengan perintahlah puasa. Terus bertahap sampai zakat, haji. Terakhir kamu jangan takutlah pada doanya orang yang buat dolim. Artinya kamu sebagai pemimpin jangan sampai menganiaya
berbuat dolim kepada rakyat. Itu yang Rasulullah makanya yasin wala tu'asir. Ini jangan datang-datang baru ngajar, baru dakwah, baru ini aja langsung semuanya masuk neraka, haram bid'ah masuk neraka. Nah, kalau orang yang belum ini udah kabur duluan. Kalau yang udah mengerti ya nggak jadi masalah. Tujuannya biar apa? Biar orang itu jangan sembrono kan begitu. Tapi kalau baru, makanya para ulama dulu begitu. Habis sedikit-dikit itu nggak langsung sekaligus semuanya. Turunnya Al-Quran juga begitu, perintahnya juga begitu, ya. Bertahap tidak sekaligus. Ya. Kalau dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, tapi dari Baitul Izzah diturunkan diberikan pada Muhammad itu bertahap tidak sekaligus ya. Itu. Kembali. Wa haddatsani an Malikin an Yahya bin Sa'id an Sa'id al-Musayyab annahu kana yaqul man shalla bi ardi falatin shalla an yaminihi malakun wa an shimali malakun fa idza adzana wa aqama shalat shalla wa ra'u min malaikah amthal jibal. Nah, ini hadis menguatkan yang adzan dan qomat ya. Kenapa? Keuntungannya, fadilahnya di perjalanan adzan dan qomat lagi tidak mengikuti yang udah ada di sana, apalagi kalau nggak mendengar, karena setiap di perjalanan itu kalau ada yang sholat di kanan kirinya ada malaikat, di kanan kirinya ada malaikat. Tapi kalau adzan qomat malaikat langsung pada kumpul, sholat di belakangnya. Jadi man sholat bi ardi falatin, siapa yang sholat di bumi atau di lapangan, di tempat-tempat yang bukan tempatnya sendiri di perjalanan, maka para malaikat dari arah kanan ada yang ikut sholat, arah kiri ada yang ikut sholat. Oleh karena itu, kalau ada qomat sholat, maka para malaikat sholat di belakangnya. Bahkan seperti gunung, saking banyaknya para malaikat. Kalau kita sholat dalam perjalanan tersebut dengan cara yaitu adzan dan qomat. Artinya ini hadis menunjukkan bahwa kalau kita dalam perjalanan itu disunatkan adzan dan qomat, menguatkan yang itu. Kan ada yang cuma qomat saja, ada yang adzan dan qomat, ada yang nggak usah adzan dan qomat. Nah, ini hadis ini menguatkan yang adzan dan qomat karena para malaikat nanti kalau adzan qomat para malaikat penuh sampai seperti gunung. Nah, kalau sholat di belakangnya banyak para malaikat, manusianya yang jamaah paling berapa? Udah pasti diterima. Ya, udah pasti diterima kalau udah diikuti dengan para malaikat. Kenapa? Karena jamaah itu semakin banyak, semakin afdol, semakin bagus dan semakin dipastikan diterimanya. Ya, setiap ada 40 orang, fi kulli arba'ina rajulan walillah, setiap ada 40 orang pasti ada kekasih Allah. Kalau ada kekasih Allah, pasti apa saja yang diterima oleh Allah. Qadrus suhur minan nida. Bab ini mau menerangkan ukuran atau kira-kiranya, yaitu suhur, waktu sahur dari adzan. Haddatsani Yahya an Malikin an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Wa haddatsani an Malik bin Syihab an Salim bin Abdullah anna Rasulullah qala inna bilainadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya maktum qala wa kana maktum rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta wa au asbahta. Ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Malik, tentu saja Imam Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah, jadi Imam Malik itu kadang-kadang
meriwayatkan dari Imam Nafi, dari Hisham, udah bermacam-macam gitu. Makanya kita juga diperintahkan banyak guru ya. Oh my, kalau dihitung coba perhatikan dari bermacam-macam, ke atasnya juga beda-beda. Pasti ada yang sama. Banyak guru. Kalau dulu itu nggak seperti sekarang, gurunya cukup dengan HP aja ya. Nggak mondok apa langsung jadi ustadz, udah langsung. Dari dulu nggak akan diterima kalau bukan ditanya. Bahkan pondoknya tuh ditanya, pondok mana? Kalau udah pondoknya kayaknya orangnya ini baru. Sekarang enggak, yang penting bisa ngoceh. Itu udah pasti kalau yang namanya mengaji pada guru-guru itu kan, para kiai-kiai, guru ustadz yang udah banyak ya. Imam Malik, Imam Bukhari sampai 77. Dan kadang-kadang maaf sekarang ini gurunya lagi kerdil hatinya. Ada orang ngaji pada dirinya, ngaji orang lain gak boleh. Disuruh, kalau saya itu dari guru-guru saya begitu, suruh ngaji yang lain lagi juga biar dia banyak pengalaman ininya ya. Saya dikempek aja kayak Umar, kayak Akil, kayak Nasir, kayak Abdul Halim, kayak Harun, kayak Fadlu, Habib Hud, kakaknya Habib Thohir. Terus udah ke sarang, itu belum di rumah itu sama bapak, sama kakek, sama paman, sama uang gitu. Di sarang ini yang paling banyak saya di sarang itu, dari mulai kiai yang paling tua udah pasti tuh, Mbah Imam sanadnya udah pasti, Mbah Maimun udah pasti, Mbah Umar udah pasti, udah sanadnya beda-beda, ada yang sama ada yang beda. Jadi Mbah Imam, Mbah Umar, Mbah Rogibi, Mbah Rogib, Mbah Mabrur, kemudian Mbah Him, pamannya Mbah Imam, Mbah Maimun, pamannya Mbah Zain, adiknya Mbah Maimun, Mbah Maimunnya, kemudian belum lagi Mbah Fakih baru datang dari Mekah, adiknya Mbah Umar, Mbah Abdul Razak, adiknya Mbah Umar juga datang dari Mekah, saya ikut ngaji. Belum guru-guru di sekolah, setiap satu mata pelajaran beda guru, pindah ke Kediri, begitu. Jadi saya dibilangin sama bapak saya, ngaji semua, jangan lihat itu guru, pokoknya ngaji, nanti tinggal dipilih mana yang baik. Sama dengan menjala ikan, kalau jala itu diambil cuma jangan dipilihin, pada ngerocol dibuka, ambil, yang lain ikut keluar. Nah ini Imam Malik banyak sekali, makanya kalau pengalaman di sana sini, insya Allah nggak akan rewel. Karena tahu ada dasarnya, biarin aja dia senangnya gitu, kan gitu. Nggak jadi masalah orang. Saya banyak, baik di Aziada maupun di Asidikiyah maupun di rumah ada murid, ada yang ngaji berbeda. Dari saya tahu dia pakainya ini ya udah biarin aja, ngapain? Itu urusan dia, senangnya begitu. Emang kalau saya misalkan senang makan dengan sayur asem, semua orang harus sama dengan saya sayur asem? Orang belum tentu doyan. Nah, gitu. Begitu pula asal ada dasarnya ya, ada dasarnya. Ada tadi nih contoh saja nih adzan, ada yang adzan qomat, ada yang qomat saja, ada yang gak usah adzan dan qomat. Semuanya ada hadisnya. Kembali ini jadi waktu. Jadi Bilal ini adzannya kalau subuh itu adzannya untuk membangunkan orang.
Makanya as-sholat tambah as-sholat dulu waktu subuh. Kemudian begitu sudah waktu subuh, Ibnu Ummi Maktum adzan lagi. Nah, makanya ini hadis ini ada dua adzan ya. Ada adzan pertama waktu fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar bohong, belum waktu subuh. Pada saat itu kulu wasrab, silakan makan. Waktu itu masih waktu sahur, masih boleh makan dan minum. Tapi begitu adzan yang kedua, berarti fajar sodik, maka sudah tidak boleh makan dan minum bagi yang berpuasa. Artinya ada adzan pertama ini haram sholat subuh, boleh makan. Adzan yang kedua Ibnu Maktum oleh pertama kan bilang, yang kedua ini haram makan, haram minum, tapi boleh sholat subuh. Berapa perkiraan antara adzan pertama dan adzan subuh? Ada dalam satu hadis perkiraan 50 ayat yang pendek-pendek ya. Kalau surat Ikhlas itu kan Qul huwallahad atau Al-Kautsar yang gampang ya. Inna a'tainakal kautsar fashrub min hari dan ada 3 kalikan berapa? Sampai 50 itu. Misalkan kalau kali 2 kali 10 30 tinggal berapa lagi ya gitu. Itu perkiraannya. Ada yang tadi diperkirakan orang makan sahur. Kalau sahur itu berapa? 4 jam, apakah setengah jam kan gitu. Nah, yang udah jelas ada sebetulnya ada apa itu di ini sebenarnya ada itu yang kalau di Mekah di Madinah udah pada dilaksanakan ya. Di sini kan nggak dilaksanakan. Di Mekah Madinah ada adzan pertama, adzan itu sholat fajar. Maka ada yang berpendapat ada sholat fajar beda, sholat qobliyah subuh berbeda. Tuh, ada yang berpendapat ya sholat fajar ya sholat qobliyah subuh sama aja. Gitu. Jadi bagaimana kalau sampai ada adzan 2 kali kayak 2 kali banyak, saya sholat fajar terus dengan sholat-sholat yang lain. Karena belum subuh, masih maksud, masih waktu. Andaikan tadinya belum datang, belum sholat pun, sholat witir masih boleh, tahajud masih boleh, ya, karena belum subuh. Nah kalau udah subuh, adzan kedua itu ya berarti sudah cuma qobliyah subuh saja. Ini jadi dulu di Kempek dilakukan tuh ya, Kiai Kiai Harun pendiri pertamanya. Terus zaman Kiai Umar putranya dihapus, dihilangkan. Kenapa? Apakah Kiai Umar berani menantang bapaknya? Bukan. Jadi banyak orang yang mau ke pasar, yang mau dagang, jadi nunggu subuh kan, nunggu sholat. Begitu ada Allahu Akbar, ya, adzan pertama pada sholat. Nah, banyak yang menceritakan laporan kepada Saudara Umar, akhirnya itu adzan pertama subuh jangan dilakukan karena membuat orang sholat subuhnya gak sah. Kan belum waktu subuh sudah adzan karena pengen ke pasar. Jadi buat udah satu aja. Kalau di Mekah di Madinah kan memang orangnya ada dari malam udah pada bangun dan tidak ada yang pada dagang malam begitu. Kalau di Indonesia di sini banyak banget yang mau ke pasar malam-malam, kalau di sini mau ke Cibitung. Lah kalau ada adzan pertama di sana ya subuh sholat langsung berangkat, banyaknya nggak sah sholat. Jadi nggak di sini nggak usah ya. Dan itu pun sebetulnya bukan Rasulullah, ini siapa? Bilal. Makanya kadang-kadang heran saya, di sana masih ada yang adzan 2 kali ya. Padahal Rasulullah tidak melakukan,
diam tidak apa-apa. Kemudian ada yang dilakukan oleh kita yang telah lama tinggal di Indonesia, ajarannya para wali songo dianggapnya sesat. Sama itu juga Rasulullah tidak melakukan, cuma diikrar saja, ditakrir, makanya hadis takriri. Rasulullah diam, tidak melarang. Maja'a fiftita'i sholat. Ini bab mau merangkan di dalam memulai atau membuka sholat. Haddatsani Yahya an Malik an Syuhabin an Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ftataha sholat rafa'a yadayhi hadwa manqibaihi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'uma kadzalika aidan. Jadi Rasulullah itu kalau memulai sholat selalu mengangkat kedua tangannya menyamai pundaknya. Allah, ini pundak. Jadi enggak segini, kan macam-macam tuh, ada yang segini, enggak ke atas, Allah, menyamai pundak Allah. Yang kira-kira kalau ditempelkan ini sini. Begitu pula bangun dari ruku, begitu sami Allah liman hamidah sampai sini juga, sampai menyamai pundaknya. Itu wa idza rafa'a ra'sahu min ruku rafa'u ma kadzalika aidan, sampai menyamai pundak. Jadi makanya Imam Syafi'i itu seperti itu tadi dengan pakai hadis ini. Dengan pada sini, jadi mengangkat tangan, makanya takbir disebut takbir pertama itu kan takbiratul ihram khususnya. Dan nanti tapi tidak setiap mengucapkan Allahu Akbar selalu mengangkat tangan. Nanti dari bangun dari sujud itu Allahu Akbar tidak mengangkat tangan, kecuali habis tahiyat. Jadi rakaat kedua, karena ibaratnya kalau sholat 2 rakaat berarti kan sudah ketiganya mulai lagi gitu. Jadi dari tahiyat pertama itu naik ke atas dulu, angkat lagi. Kalau dari ruku, pokoknya setiap dari sujud itu takbir tapi tidak mengangkat tangan. Nah, takbir pertama dari bangun dari ruku itu selalu mengangkat tangannya sampai hadwa mangkibaihi, dalam keadaan tidak rapat dan tidak meregangkan. Jadi biasa ujung jari-jari dihadapkan ke kiblat segini. Allahu Akbar. Lalu bagaimana kalau ada orang yang takbir Allahu Akbar dan mengangkat tangan? Sholatnya sah nggak sah? Tapi kurang afdol karena nggak mengikuti Rasulullah ya, yang sesuai dengan hadis ini ya. Wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, ini Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kalau di sini ada yang nggak ada rabbana walakal hamdunya, ya. Cuma sami Allahu liman hamidah. Bahkan ada yang ada tambahan mil as-samawati wa mil ardi wa masyita min ardi wa mil masyita min syai'in ba'du. Itu tambahan sahabat, siapa itu? Sahabat Abdullah bin Umar kalau salah. Sekali lagi Rasulullah tidak melarang ada yang menambah itu. Rasulullah tidak melarang ada yang menambah yang Rasulullah tidak melakukan. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Tapi Rasulullah tidak melakukan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu pada waktu sujud. Itu cuma bangun dari ruku saja. Dari sujud pakainya takbir Allahu Akbar. Kemudian kan Rasulullah SAW kabir fi sholat
kullama khafadha wa rafa'a falam tazal tilka sholatu hatta laqi Allah. Rasulullah setiap sholat itu pasti takbir pada saat turun, pada saat bangun, ya. Allah ke bawah, begitu pula ke atasnya, selalu sampai meninggal, sampai beliau meninggal. Cuma ada yang mengangkat tangannya, ada yang tidak, gitu aja. Tapi selalu takbir, kecuali pada waktu dari waktu dari ruku menurut atau hadis yang lewat dari Ibnu Syihab. Jadi ada dua riwayat. Jadi misalkan nih, ada orang dari rukun ini yang di sini sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba ada orang dari ruku Allahu akbar, sah. Ya, ada hadis yang setiap turun bangun selalu takbir. Nah, cuma yang dipegang oleh Imam Malik, Imam Syafi'i yang pakai, kalau semuanya pakai Allahu akbar kecuali pada saat bangun dari ruku dengan ucapan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, ada sahabat yang doa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu terserah ya. Sunnah semuanya. Dalam satu ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Rukun itu cuma ada sedikit ya. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qalbi, qauli, fi'li. Rukun qalbi cuma satu, niat. Niat sholat, niat itu di dalam hati. Lalu itu ada yang ditalafudkan, diucapkan usolli begitu. Imam Syafi'i itu mengaku innamal a'malu binniyat, hanya saja senyawa dengan niat, itu hadis masyhur. Kemudian niat itu di dalam hati. Cuma hati ini kolbiun itu sumiyati taqalbi, karena hati itu bolak-balik. Hati itu nggak mau diem, hati itu nggak mau antem kemana saja. Untuk mengikat itu dengan cara talaful. Kalau bisa silahkan. Ya. Imam Syafi'i tidak melarang orang, tidak mengatakan. Talafut usolli itu untuk membantu saja, membantu hatinya biar jangan kemana-mana. Kalau bisa tanpa usolli silahkan. Imam Syafi'i enggak menganggap tidak sah. Sah tanpa pakai usolli, asal hatinya benar-benar. Nah, cuma kebanyakan orang kan nggak bisa. Gitu susah jadi, makanya begitu usolli langsung dengar telinganya berarti ke hati usolli. Tidak wajib usolli itu, cuma sunnah untuk menolong, namanya sunnah hayat. Yang intinya niat itu di dalam hatinya. Cuma hati nggak bisa dibantu kalau tanpa bantuan pakai talafut tersebut. Nah ini jadi kembali, ada yang tidak pakai sami Allah, pakainya langsung takbir. Ini yang dari siapa? Ibnu Syihab, Imam Malik dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah. Bahwa Rasulullah setiap turun mau naik selalu takbir. Allahu Akbar. Turun ruku Allahu Akbar. Naik ruku Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar semuanya. Ya. Gak ada sami Allah. Tapi kalau yang atas, yang dari siapa ini, riwayat dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, ada khusus bangun dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nggak ada mil'ah, nggak apa-apa boleh, tapi ada juga yang ada mil'as samawati min syai'in ba'du, terserah. Nah ini kemudian
Haddatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi shalat. Rasulullah selalu mengangkat kedua tangannya dalam sholat di waktu takbir. Itu jadi selalu mengangkat tangan. Dalam riwayat yang lain ada beberapa tempat. An Malik, an Syibab, an Nabi Salama, an Abdurrahman bin Auf, an Abu Hurairah ya kana yusolli lahu. Jadi sahabat Abu Hurairah sholat dengan orang, jadi imam. Fa yukabiru kullama khafadha wa rafa'a. Setiap beliau turun dan naik selalu takbir. Ini yang menguatkan yang tadi, nggak ada sami Allahu liman hamidah. Jadi walaupun dari ruku pakainya Allahu Akbar. Fa idan syarafa, begitu udah selesai, qala, dia berkata, wallahi inni la asbahukum bi sholati Rasulillah. Sungguh saya paling menyerupai sholatnya Rasulullah daripada kalian. Karena Abu Hurairah melihatnya Rasulullah begitu, takbir, nggak ada sami Allah. Tapi yang dari yang lain Rasulullah, jadi Rasulullah sewaktu ketika melakukan begini untuk apa? Kan itu bikin ribut, tidak, untuk memudahkan ya. Artinya silakan mau menempuh jalan mana boleh, pakai sami Allah boleh, pakai Allah Akbar boleh, karena semuanya sunnah. Yang rukun qalbi niat, rukun qauli baca yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun. Yang lainnya sunnah. Kemudian baca Fatihah, kemudian tahiyat akhir, baca sholawat pada tahiyat akhir, salam yang pertama cuma 5 rukunnya. Rukun fi'linya itu rukun qauli ya, rukun fi'linya berdiri, ini wajib. Rukun kalau sujud nggak sah, kecuali kalau nggak mampu. Kalau nggak mampu berdiri, duduk, nggak mau duduk, berbaring, nggak mau berdiri, terentang, dan gitu. Jadi kalau masih mampu belum boleh. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, sholat dengan duduk sah. Cuma separuh ganjarannya dengan yang berdiri, itu aja. Tapi kalau sholat fardu nggak sah kalau masih bisa berdiri kemudian tiba-tiba duduk. Itu boleh duduk bagi yang tidak mampu berdiri. Mudah-mudahan menunjukkan bahwa agama itu mudah sekali sebenarnya. Kita aja yang memperberat diri. Itu berdiri itu rukun fi'li. Ruku, iktidal itu rukun fi'li, jadi wajib. Sujud, julus baina sujudatain, sujud lagi, duduk tahiyat akhir, itu rukun fi'li. Bacaannya nggak baca juga sah. Allahu Akbar rukun ini nggak diem aja, sah. Tapi tentu saja nggak sempurna. Kenapa? Karena ada sunnah. Sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan nggak berdosa. Sunnah ada 2 bagian, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Apa perbedaannya sunnah abad dan hayat? Kalau sunnah abad itu kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi, kalau sunnah hayat tidak. Ada beberapa sunnah abad cuma menurut Imam Syafi'i yaitu kunut. Kalau Imam Abu Hanifah tidak ya. Kunut, kemudian julus bainas duduk tahiyat awal itu sunnah abad yang kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Tahiyat awalnya juga bacaannya juga sunnah abad, termasuk salam yang kedua pendapat. Jadi duduk dan bacanya kunut itu sunnah abad. Lainnya sunnah hayat, selainnya sunnah hayat. Baca doa iftitah. Doa iftitah ini juga hadisnya banyak. Ada yang pakai Allah
Allahumma ba'id baini wa baina khotaya sampai akhir. Ada yang Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsira wa yakunu ila al-faqr fil mu'minin dengan hadinakan kufurin. Ada yang wajah tu wajah lagi fatras wajah lagi sampai akhir. Itu silakan, nggak usah ribut. Ada yang baca Allahumma ba'id nyalahin yang baca itu. Yang baca wajah itu nyalahin yang Allahumma baini wa baina khotaya. Silakan saja itu Rasulullah melakukannya. Bahkan kalau sholat sendiri silakan baca semua. Wajah itu dibaca, Allahumma baini wa baina nafsi baca. Biar melaksanakan hadis Nabi semua. Jadi itu doa iftitah baca surat setelah Fatihah itu juga sunnah. Tidak baca tidak apa-apa, sah. Kemudian Allahu Akbarnya juga sunnah. Selain takbiratul ihram, semua takbir sunnah. Mau turun mau naik, sami Allah juga sunnah. Hayat baca subhana rabbiyal azimi di waktu ruku juga sunnah hayat. Baca subhana rabbiyal a'la di waktu sujud juga sunnah hayat. Baca rabbighfirli warhamni wajburni warfani juga sunnah hayat. Salam yang apa itu bukan salam menambah, yaitu ala sholli Ibrahim sampai akhir ya. Walhasil yang paling banyak adalah sunnah. Kalau tidak dilaksanakan, ditinggalkan tetap sah, tapi kurang sempurna. Kenapa? Karena ibarat pohon tidak ada daunnya. Rukunnya adalah pohon, akarnya adalah syarat, dahan ininya pohon rukun, dahan-dahannya adalah sunnah abad, daun-daunnya adalah sunnah hayat. Kalau ada pohon nggak ada daunnya, kira-kira berbuah nggak? Kan gitu aja. Jadi ya walaupun sunnah, semua dilaksanakan biar benar-benar sempurna sholatnya. Jangan meremehkan sunnah, karena sunnah itu bisa menyempurnakan yang wajib. Sunnah itu bisa menyempurnakan yang wajib. Kalau cuma wajib saja, sekarang saya tanya, namanya bikin rumah yang penting nggak kebocor, nggak kena angin, udah tutup pakai atap, ini nggak pakai tembok cat, nggak pakai keramik, itu sudah kok kalimat. Tapi kan pengen sempurna di keramik dan nyaman, begitu pula dicat, dihias, sama sholat juga begitu ya. Jangan cuma rumah yang pengen mewah bagus, giliran sholat sunnah ditinggalkan. Tapi tetap kalaupun ada yang seperti itu tidak melaksanakan sunat, tetap sah sholatnya. Nah, kembali lagi, an Malikin an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar kana yukabbiru fi sholat kullama khafadha wa rafa'a. Ini Abdullah bin Umar sama dengan sahabat Abu Hurairah, setiap sholat itu selalu takbir naik turun, ke bawah takbir, ke atas takbir, semua ya. Semua selalu takbir, kecuali pada waktu bangun dari ruku saja. Itu ucapan sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, nggak ada nanti di sini nggak disebutkan mil as-samawati wa mil ardi wa mil amasyita min syai'in ba'dunya, karena itu tambahan sahabat. Jadi menambah dia, Masya Allah. Kembali semuanya ini masih banyak yang satu persoalan takbir naik turun saja bermacam-macam hadisnya,
Ini belum nanti Sahih Bukhari, belum Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud ya. Baru Muwatta. Makanya banyak sekali di sini nggak ada mil as-samawati, jangan langsung kemudian begitu ngaji Muwatta itu bid'ah tuh yang ada mil as-samawati. Nah, coba buka hadis yang lain ada gitu. Di sini nggak ada, di hadis yang lain ada, di Bukhari nggak ada, di Muslim ada, di Muslim ada, di Bukhari nggak ada, di Bukhari Muslim nggak ada Abu Dawud ada. Salaman cium tangan di Sahih Bukhari nggak ada. Adanya di Abu Dawud. Ada dosen PTIQ ditanya namanya nggak nemu hadis Sahih Bukhari nggak, karena nggak baca Abu Dawud. Tanya sama saya, coba buka di Sahih Abu Dawud. Di situ karena ashabu Rasulullah yusafihuna ya darsu yuqabiluna. Rasul sahabat-sahabat Rasulullah bersalaman dengan Rasulullah dengan cium tangan. Itu hadis sahih ya. Baru dia kaget. Makanya jangan cuma Sahih Bukhari saja, jangan Sahih Muslim saja. Kalau di Bukhari ada, di Muslim ada, baru namanya muttafaqun alaih ya. Sepakati oleh kedua-duanya misalnya itu. Ada juga yang di Muslim, di Sahih Bukhari nggak ada, di Muslim ada, tapi diakui oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, mengakui, padahal di dalam hadisnya nggak ada. Jadi kalau belajarnya hadisnya benar-benar selesai, saya yakin nggak akan gampang menyesatkan orang, nggak akan gampang ngomong bid'ah, neraka. Yang seperti itu karena kurang baca. Ini baru ngangkat dan itu aja udah banyak sekali hadisnya nanti. Belum yang lain-lainnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amaka fi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika al-salih. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ya Allah ya Allah ya Allah ya Nur ya Haqq ya bil aksuna min nurika wa alimna min ilmika wa afidna anka wa asmina minka wa aqimna bi syuhudika wa arifna tariqa ilaika wa hawinna alina fadika wa al-bisna lima sattaka minka innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Sami'u ya Alimu ya Halimu ya Alimu ya Allah semua doa Nabi khosrois amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la ta'rimna wa athina wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa rada'na. Allahumma salli Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa 'afina bil mashriqi wal maghribi wa hadiya qul arwahi wa bidahi wa la ya Allah anta syafi wa antal mu'afi la syifa la yasma. Orang-orang yang kami ya Rabbi isfi amradana wa amradul muslimin wal muslimat bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bihaqqi alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala izzati amma yasifun wa salamun alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.